Selanjutnya, diar. Hal itu meledak dengan keras, membuat kuali milik Soyen sekarang telah hancur lebur. Presiden Baisu hanya menggelengkan kepalanya ketika menyaksikan adegan seperti ini, dan dia pun berkomentar, kualinya telah meledak. Sebenarnya Soyen telah gagal, namun raut wajah Soyen masih terlihat cukup tenang. Meskipun kualinya telah hancur lebur, dia masih mengendalikan kekuatan api dan juga kekuatan jiwanya untuk terus menggabungkan 3 cairan dari bahan obat yang telah dimurnikan. Sesuatu seperti ini telah menemui jalan buntu untuk sementara waktu, dan semua orang yang berada di dalam tempat ini juga berpikir bahwa sebenarnya Soyen telah gagal di dalam percobaan pertama. Namun selanjutnya, Soyen mengatakan, bentuk kuali api. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebuah energi kini telah berkumpul dan kemudian berubah menjadi sebuah kuali api. Ketiga bahan obat yang digabungkan oleh Soyen kembali dimasukkan ke dalam kuali api tersebut, dan banyak orang benar-benar dibuat terkejut. Kemudian mereka tanpa sadar mengatakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Di dalam ruangan ini telah dibuat gempar dengan aksi yang dilakukan oleh Soyen. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan sebuah ketidakpercayaan. Bahkan Soyen mampu membentuk sebuah api menjadi kuali, dan dia juga telah memasukkan energi spiritual dari langit dan bumi, hingga akhirnya ketiga cairan itu telah menunjukkan tanda-tanda untuk bergabung satu sama lain. Presiden Baisu ketika melihat teknik yang dilakukan oleh Soyen, dia hanya bisa mengatakan, sebenarnya bocah ini menggunakan kekuatan khusus dari roh api miliknya untuk membentuk kuali dan juga menghilangkan faktor kekerasan dari 3 bahan obat, ditambah lagi dengan memasukkan energi spiritual dari alam yang berada di sekitarnya. Kekuatan dari 3 bahan obat ini bisa diseimbangkan dan juga digabungkan dengan mudah. Masih sangat mudah, namun pengalamannya cukup luar biasa. Selain itu, penghilangan dari faktor kekerasan pil obat ini seharusnya merupakan efek dari api yang dia miliki. Tampaknya roh api milik Soyen ini cukup berbeda, namun hal itu adalah sesuatu yang baik. Bocah ini luar biasa. Setelah berkata seperti itu, Presiden Baisu melihat pada adiknya, yaitu Bairuo. Dia kemudian membisikkan beberapa patah kata. Bairuo hanya menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Sepertinya akan melakukan sesuatu. Yueru yang melihat kepergian dari wakil presiden Bairuo hanya bisa memberikan tebakan yang tidak pasti di dalam hatinya, dan dia kali ini bergumam, jangan sampai wakil presiden Bairuo mencoba melakukan sesuatu yang tidak ku ketahui. Soyen kali ini telah menggunakan kekuatan melahap di tubuh dari Soyi, kemudian menghilangkan seluruh faktor kekerasan dari 3 bahan obat yang akan dia gabungkan. Energi-energi alam yang telah dilahap sekarang telah benar-benar dimasukkan ke dalam kuali api oleh Soyi. Hal itu kembali memberikan tempaan pada 3 cairan obat yang sedang bergabung. Pada akhirnya menimbulkan sebuah keseimbangan, dan penggabungan oleh Soyen menjadi sangat mudah. Waktu pun berlalu dengan cukup cepat. Mata dari Soyen yang tadinya tertutup rapat sekarang secara perlahan telah terbuka. Raut wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan karena Soyen bisa merasakan energi yang benar-benar seimbang dalam 3 cairan yang akan dia gabungkan. Dia sedikit tersenyum, kemudian berkata, dunia kecil ini hampir telah menyerap seluruh energi spiritual, dan seharusnya kau sudah jenuh. Jika begitu, sudah saatnya bergabung untuk membentuk sebuah pil. Soyen dengan cukup hati-hati mengendalikan kekuatan jiwanya untuk sekali lagi menggabungkan 3 bahan obat tersebut, dan tidak butuh waktu yang cukup lama, penggabungan itu pun akhirnya berhasil. Soyen raut wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dirinya sekarang berkata, aku sebenarnya berhasil. Langkah selanjutnya adalah menunggu seluruh bahan obat menyatu menjadi pil yang sempurna, dan kemudian aku akan menyambut kemunculan dari pil petir. Soyen sekarang kembali memfokuskan pikiran, dan dia telah menutup matanya kembali. Proses pembuatan pil obat dari seorang alkemis itu akan sangat memakan waktu, terutama
jika ingin membuat pil obat tingkat tinggi, setidaknya akan membutuhkan waktu selama 10 hari hingga setengah bulan. Para alkemis yang berada di dalam tempat ini bisa menunggu dengan sabar tentang hal itu. Waktu pun terus berlalu dan sekarang sudah memasuki hari kelima. Semua orang terus memperhatikan setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan telah benar-benar berhasil membentuk sebuah pil obat. Hal tersebut membuat banyak orang harap-harap cemas untuk menunggu kemunculan dari pil petir. Dan seluruh orang di benua Dodi ini menyebut pil petir sebagai kesengsaraan pil petir. Yang dinamakan dengan kesengsaraan pil petir tersebut adalah sesuatu yang hanya bisa dimunculkan oleh sebuah pil tingkat ke-8 atau level di atasnya. Hal ini akan memicu sebuah fenomena langit dan bumi yang tidak biasa. Banyak alkemis akan selalu meminta bantuan dari alkemis yang lebih kuat untuk menghadapi pil petir tersebut, supaya hal ini tidak menghancurkan pil obat yang telah mereka buat. Karena seorang alkemis yang tidak mampu menahan serangan dari kesengsaraan pil petir, hal itu tidak hanya menghancurkan pil obat yang telah dia buat, namun juga menghancurkan tubuh alkemis itu sendiri dan membuatnya meninggoy. Seluruh alkemis yang telah hadir di dalam ruangan ini sangat menyadari akan keganasan dari kesengsaraan pil petir, terutama pada pil petir yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan, karena dia telah berhasil membentuk pil obat tingkat D atau tingkat kaisar. Bahkan kesengsaraan pil petir yang akan dimunculkan adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Yueru melihat pada Xiaoyan dengan penuh kekhawatiran, dan dia saat ini mengatakan Xiaoyan mungkin merupakan seorang alkemis yang cukup kuat. Namun kesengsaraan dari pil petir juga tidak bisa diremehkan. Presiden Baisu yang mendengarkan ucapan penuh kekhawatiran dari seorang Yueru, dia hanya menjawabnya, "Apa yang kau katakan memanglah benar, namun aku tidak tahu bahwa di dalam hatiku mengatakan bahwa Xiaoyan akan mampu menghadapi kesengsaraan pil petir. Seharusnya dia memiliki beberapa rahasia yang tidak kita ketahui. Jadi untuk saat ini kita menonton saja." Mendengar ucapan dari Presiden Baisu membuat Yueru hanya bisa menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian tempat ini telah berubah menjadi cukup panas. Suara-suara gemuruh petir telah bergema di langit. Tatapan mata banyak orang segera melihat ke arah langit, dan mereka telah menemukan bahwa awan hitam telah berkumpul dan juga bergelombang-gelombang menjadi sangat mengerikan. Karena saat ini awan hitam itu telah bersiap untuk memunculkan pil petir. Presiden Baisu saat menyaksikan hal tersebut, dia langsung mengatakan, "Fluktuasi ini sebenarnya adalah seperti yang kita semua ketahui. Jika pil obat tingkat ke-8 sudah bisa memanggil kemunculan dari pil petir 9 warna, apalagi